Chapter 202, Omen of Reunion, 1. 5F, Alam Setan Terwujud. Saya kembali ke materialis Demon Realm. Kastil Iblis benar-benar ditaklukkan sekarang, tetapi masih ada pangkalan rahasia bawah tanah yang tidak ada yang tahu dan NPC yang belum diselamatkan. Apakah itu di sini? Tetapi karena medan tidak menguntungkan bagi penembak jitu, saya membawa kawan yang dapat dipercaya, Chok Jungyong, bersamaku. Ya, kami saat ini berada di lorong rahasia di pinggiran materialis Demon Realm. Berdiri di depan lorong yang tersembunyi di balik batu besar, saya melirik wajah Chok Jungyong. Lebih baik tidak membosankan. Dilengkapi dengan baju besi yang kuberikan padanya, Chok Jungyong tampak seperti seorang prajurit raksasa dari legenda. Karena keterampilan khusus march rahasia, tubuhnya menjadi lebih besar. Setidaknya akan sedikit menarik. Menurut pengaturan saya, iblis-iblis di sini berlevel tinggi, dan bahkan ada drake yang dijinakkan setan. Sebagai catatan, drake letter adalah bahan yang bagus untuk kerajinan. Aku berencana diam-diam menjadikan diriku pelindung tangan dengannya. Ayo pergi. Yakin. Kami pergi ke lorong yang tampak seperti lubang gat. Lorong bawah tanah pada dasarnya gelap gulita. Tapi penglihatanku tidak terhalang oleh kegelapan sedikitpun karena dengan cepat menembus dinding dan mendeteksi adanya beberapa sumber panas. Setidaknya ada 30 musuh di markas bawah tanah ini, dan NPC yang aku coba selamatkan terletak di lantai bawah. Quest ditemukan. Peringkat, tinggi. Rangkuman, Iblis Ryukai, telah menghipnotis dan memperbudak banyak NPC. NPC hanya akan mendapatkan kembali kewarasannya selama 3 jam per hari. Goal, menyelamatkan semua NPC yang terperangkap dan membatalkan sihir kendali pikiran Ryukai. Reward, Misted Whetstone, Mandrake. Sebuah pencarian muncul. Chok Jungyong tampaknya telah melihatnya juga saat dia memicingkan matanya di udara. Jadi apa rencana kita? Ikuti saja aku. Saya memimpin Chok Jungyong maju, tetapi sebelum saya bisa mengambil banyak langkah, sistem pertahanan pangkalan diaktifkan. Koong, 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 koong. Suara gemuruh besar terdengar. Chok Jungyong memelototi pusat kebisingan dan mengerutkan kening. Apa itu? Jelas, mereka iblis. Chok Jungyong memiliki spesifikasi perangkat keras yang menakutkan, 2,16 meter dan 140 kg. Namun, dua raksasa yang muncul di depan kami bahkan lebih besar dari Chok Jungyong. LV, 10 setan raksasa. Tinggalkan tempat ini. Salah satu raksasa berbicara secara mekanis. Suaranya nyaring dan cukup dalam untuk menyebabkan bumi bergemuruh. Retak, retak. Chok Jungyong menggeliat ringan sebelum bertanya. Pemula, aku sudah lama bertanya-tanya, apa perbedaan antara jin dan iblis? Hah? Saya hanya penasaran. Chok Jungyong memikirkan hal seperti itu. Iya, Chok Jungyong adalah seorang jenderal dalam kehidupan masa lalunya, jadi dia secara teknis juga ahli strategi. Petik 2. Iblis lahir di alam iblis dan jin adalah manusia yang meminjam kekuatan iblis alam. Dunia setan. Apakah itu sesuatu yang benar-benar ada? Petik 2. Siapa tahu? Aku mengangkat bahu. Tapi mengapa tidak? Alam semesta sangat luas. Petik 2. Realm iblis tentu ada. Bahkan, bagian-bagian bumi akan segera dimangsa oleh alam iblis. Ini adalah acara inti yang memulai paruh kedua cerita. Di tempat pertama, tujuan dewa jahat, yang memerintahkan para jin, adalah untuk menaklukkan bumi sebagai bagian dari wilayah Demon Realm. Aku tidak akan mengulangi diriku untuk kedua kalinya. Raksasa iblis itu berbicara sekali lagi. Meninggalkan. Sebaiknya kau tutup perangkapmu, nak. Chok Jungyong melangkah maju. Suara langkah kakinya jauh lebih tenang daripada raksasa di depannya, dan tubuhnya tampak jauh lebih lemah. Jaga mereka sesukamu. Saya akan maju. Petik 2. Yakin. Saya meninggalkan Chok Jungyong untuk berurusan dengan raksasa iblis dan menggunakan parkour untuk menendang dinding dan menempel ke langit-langit seperti Spiderman. Tentu saja, parkour sendiri tidak cukup untuk mengabaikan hukum fisika, jadi saya harus menggunakan sedikit kekuatan sihir stigma. Bagaimanapun, aku melesat melewati dua raksasa yang menghalangi jalan. Ketika saya akan dengan damai mencapai lantai bawah, tekanan angin yang sangat besar menyapu dari belakang saya. Koang, pukulan Chok Jungyong menghasilkan gelombang kejut yang eksplosif, dan raksasa iblis terbang mundur dan menabrak dinding. Aku tersenyum puas ketika aku turun. Sebanyak 9 setan berada di lantai 2. Setelah mendengar keributan di lantai atas, mereka dengan cepat bersiap untuk berkelahi. Dapatkan senjatamu. Pengajar. Laporan kehitungan Ryukai. Saya mengubah aether menjadi busur dan mengeluarkan 5 panah biji gelap. Saya bisa menggunakan Desert Eagle saya, tapi itu sia-sia menggunakan peluru pada kentang goreng kecil ini. Saya menembakkan panah secara bersamaan tanpa ragu-ragu. Cuaa. Panah yang lebih gelap daripada tembakan hitam ke depan. Tidak masalah jika target saya bersembunyi di balik dinding. Panah-panah ini tidak terhalang oleh rintangan karena mereka akan menembusnya secara merata. Dengan gerakan sederhana, kelima panah menembus organ-organ vital dari 9 iblis. Hanya sepersekian detik berlalu sejak mereka bahkan melihatku. Kamu sudah selesai. Chok Jungyong turun segera setelah itu.
Darah hitam di wajahnya menceritakan hasil pertarungan di lantai atas. Iya, ikuti aku. Setelah memastikan bahwa kombinasi kami tidak terkalahkan, kami terus menghancurkan jalan kami. Hanya dalam 5 menit, kami mendapati diri kami berada di lantai bawah pangkalan bawah tanah. Di sana, kami menemukan iblis mirip Dracula dan Drake gemuk. LV, 12 Ryukai. Haha, manusia bodoh. Kamu berani datang ke tempat tinggalku. Petik 2. Raksasa ganas menyerbu ke arah Dracula yang bergumam elegan. Chok Jungyong meraih leher Ryukai dalam sekejap dan membantingnya ke tanah. Au, ke. Ryukai mengerang kesakitan. Dia mencoba melawan kekuatan fisik Chok Jungyong, tetapi itu sia-sia. Itu tidak berbeda dengan manusia yang mencoba mendorong gajah. Wajah iblis bangsawan berubah menjadi biru saat dia memukul dan merobek jas mewahnya. Petik 2. Cook. Segera, napas Ryukai berhenti. Retak. Chok Jungyong memutar leher Ryukai dan mengkonfirmasi kematiannya. Masalah sebenarnya ada di sana. Aku tahu. Chok Jungyong memelototi Drake, yang menatap tuannya yang sudah mati, dengan gembira. Saya bertanya. Kamu tidak butuh bantuan saya, kan? Tentu saja. Karena dia berkata begitu, aku berjalan melewati mereka dan menuju ke tempat NPC yang diperbudak disimpan. Yang mengejutkan saya, tempat itu tidak terlihat seperti penjara. Seluruh lantai bawah tampak seperti rumah bangsawan, dan para NPC yang diperbudak melakukan pekerjaan fisik dalam keadaan pingsan. Aku berjalan ke arah mereka dan mengeluarkan kunci mistis. Aku meletakkan kunci di kepala mereka dan membuka mantra yang mengendalikan pikiran mereka. Ketika NPC tersentak dari itu, mereka panik sejenak sebelum memilih seorang pria muda sebagai juru bicara mereka. LV, 9 Yuken. Pria muda yang tampan ini juga seorang NPC yang penuh dengan potensi. Karena dia adalah master dalam manajemen kota serta pertahanan dan pelanggaran benteng, dia adalah bakat yang dibutuhkan untuk prestige. Semua orang, aku datang dari prestige untuk menyelamatkanmu. Nama saya adalah Kim Huijuin. Mari kita kembali ke prestige. Petik 2. Mendengar saya, para NPC ragu-ragu. Sementara itu, pertempuran sengit sedang berlangsung di dekatnya. Koang, koong, raungan menggelegar terdengar saat tinju Chok Jungyong menghancurkan tulang dan cakar Drake. Petik 2. Apakah Ryukai mati? Yuken bertanya dengan ragu-ragu. Iya nih. Kalau begitu, kami menolak. Yuken menggelengkan kepalanya. Saya sudah berharap banyak. Jika Ryukai sudah mati, akan lebih baik bagi kita untuk tinggal di sini. Bagi kami, prestige tidak berbeda dengan neraka. Petik 2. Menurut pengaturan saya, mereka telah meninggalkan lantai 3 untuk melarikan diri dari prestige. Meskipun mereka ditangkap oleh setan dan dipaksa menjadi budak, bagi mereka, dikirim kembali ke prestige akan sama dengan berpindah dari satu neraka ke neraka lainnya. Jangan khawatir. Aku menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, prestise telah banyak berubah sejak kau ada di sana. Petik 2. Tapi itu semua di masa lalu. Prestise saat ini adalah koong, koong. Chok Jungyong adalah koong. Jenis koong berisik, tapi aku menggunakan sugesti hipnotis bagaimanapun juga. Matahari saat ini sedang dibuat di prestige. Penduduknya bekerja dan menjalani kehidupan yang bermakna, dan anak-anak dapat berlari di jalan-jalan dengan senyum. Juga tidak ada kekurangan makanan dan air. Petik 2. Suaraku dengan lembut mengalir ke telinga NPC. Lagi pula, prestige membutuhkan bakat administratifmu. Dengan Demon's Tuning Speech, saya dengan mudah meyakinkan Yuken dan 15 NPC yang mengikutinya. Saya menuntun mereka kembali ke prestige. Ini, di mana, apa? Di mana kita? Apakah ini benar-benar prestise? Melihat perubahan prestige yang terjadi, NPC tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sementara itu, NPC paling terkenal bernama NPC, Henry, dan Kiri, muncul. Selamat datang, semuanya gelombang kemari gelombang. Henry dan Kiri membawa mereka pergi, dan aku mengirim mereka pergi sambil tersenyum. Setelah menatap mereka sampai mereka menghilang dari pandangan saya menoleh ke Chok Jungyong. Chok Jungyong. Hah? Saya memberinya perkamen. Apa ini? Alis Chok Jungyong meninggi. Saya balas. Lokasi di mana NPC terjebak di lantai 5. Apa, mengapa Anda memberikan ini kepada saya? Petik 2. Aku tersenyum pada Chok Jungyong, yang terlihat bingung. Kau tahu, aku tidak punya waktu untuk berkeliling menyelamatkan mereka semua. Petik 2. Kamu menyuruhku untuk menyelamatkan mereka. Chok Jungyong mendorong wajahnya yang mengintimidasi ke depan. Lihat dirimu, suruh aku berkeliling sekarang. Sejujurnya, itu benar-benar menakutkan, tetapi saya sudah menyiapkan balasan. Petik 2. Sepatu, pakaian, dan baju sirahmu. Setiap kali saya menunjuk sesuatu yang dia kenakan, Chok Jungyong sedikit tersentak. Tidak ada satupun yang tidak datang dari saya. Petik 2. Aku tidak meminta apapun ketika aku memberikannya, kan? Chok Jungyong menghindari tatapanku dan menggaruk kepalanya. Sekarang dia agak yakin, saya hanya harus memberinya alasan yang tidak akan melukai harga dirinya. Ini perintah bos. Hah? Oh, kalau begitu katakan saja dari awal gelombang. Petik 2.
Chok Jungyong tertawa terbahak-bahak dan mengambil perkamen itu dari tanganku. Pokoknya itu harus sepotong kue. Mari kita lihat. Gelombang hanya ada 5 orang. 5 tempat. Seharusnya totalnya sekitar 100 NPC. Petik 2. Petik 2. Cih. Wajahnya dengan cepat berubah ketika dia menyingkirkan perkamen itu. Baik, aku akan menyelesaikannya dalam waktu 4 hari. Terima kasih. Itu dulu. Piek. Spartan tiba-tiba muncul di langit dan terbang ke bahuku. Ada kelompok yang mencoba menantang jembatan ujung dunia. Dari mana asal burung ini? Chok Jungyong menatap Spartan yang muncul entah dari mana. Aku akan pergi sekarang. Jangan kehilangan perkamen itu. Petik 2. Saya mengeluarkan prasasti kristal portabel. Ini adalah ketiga kalinya saya menggunakannya, tetapi prasasti kristal itu seterang ketika saya mendapatkannya. Itu karena saya mengisi ulang penggunaannya dengan Orb of Regeneration. Bagi saya, item dengan penggunaan terbatas tidak berbeda dari item permanen. Ketika saya memasukkan kekuatan sihir stigma ke prasasti kristal, tanah tempat saya berdiri langsung berubah dari jalan pejalan kaki batu bata menjadi papan kayu. Tempat ini adalah menara pengawas sementara yang saya bangun. Dari ketinggian yang bisa mencapai awan, aku melihat ke tanah. Jauh dari sana, sebuah kelompok. Tidak, pasukan perlahan berbaris menuju jembatan ujung dunia. Petik 2. Aliansi Cina. Sekilas saya bisa tahu berapa banyak dari mereka. 1, 2, 3, 4, 67. Tampaknya mereka berencana menggunakan angka-angka tipis untuk menerobos pertahanan saya. Seperti itu, akan berhasil. Aku bergumam dengan dingin. Busur aether dan panah biji gelap sudah ada di tanganku. Seperti biasa, panah pertama adalah peringatan. Karena lantai 9 harus dibuka selambat mungkin, aku mengatakan pada mereka untuk tidak mendekat. Tentu saja, seperti kebanyakan pemain lain, mereka akan mengabaikan peringatan itu. Cuaak. Saya menembakkan satu panah kayu. Hari berikutnya, 8-3 F Crevon. Hari, turnamen bela diri. Ditarik oleh hadiah tempat pertama, saya mendaftar untuk turnamen bela diri dan saat ini sedang melihat-lihat komunitas di ruang tunggu saya. Meskipun saya mendorong diri saya sedikit kemarin, saya seharusnya bisa melewati babak penyisihan dengan mudah. Sama dengan. Upaya gagal lainnya untuk melewati jembatan kematian. Aliansi Tiongkok menantangnya kali ini, dan Black Lotus benar-benar menghancurkan mereka. Setengah dari mereka meninggal dan setengah lainnya lari. RIP Aliansi Cina kekek itulah yang mereka dapatkan karena selalu mendorong orang-orang dengan nomor mereka. Saya bahkan tidak marah. Jangan rasis pangkat-pangkat Anda harus bersedih karena orang mati. Kebangsaan mereka seharusnya tidak penting, bukan? Wow, kamu benar-benar harus menyerahkannya pada Black Lotus. Dia luar biasa, tapi bukankah dia sedikit egois? Dia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya yang diizinkan untuk berlatih di lantai 9. Tidak, kami tidak mendapat peringatan bahwa pemain mencapai lantai 9. Dia mungkin juga tidak bisa naik, jadi saya pikir dia memblokir jalan sampai dia bisa. Teratai hitam menjadi liar, tapi apa yang dilakukan pemanah suci Jin Seon? Bukankah masuk akal bahwa penembak jitu harus berurusan dengan penembak jitu lainnya? Karena dia ada di menara, dia harus benar-benar melakukan sesuatu tentang itu. Divine Archer di tengah montase pelatihannya. Menimbang apa yang Black Lotus tunjukkan sejauh ini, aku juga tidak berpikir Divine Archer punya kesempatan. Dia hanya datang baru-baru ini, jadi statistiknya dibatasi bahkan lebih. Asosiasi Pahlawan menyuruh Black Lotus untuk berhenti. Rupanya, Asosiasi Pahlawan menyarankan Teratai Hitam untuk berhenti menghalangi jalan. Mereka menggunakan kata saran, tetapi sepertinya lebih seperti ancaman. Ini adalah pertama kalinya dunia luar mencampuri urusan di dalam menara. Mereka pasti menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dalam menara yang bisa melakukan apa-apa, jadi mereka mengambil tindakan dari luar. Tapi siapa yang akan mendengarkan peringatan dari dunia luar? Bahkan ketua asosiasi tidak memiliki kekuatan di sini. Saya tidak akan mengatakan itu. Tidak, dia benar. Saya bisa mengalahkan Cai Jocul selama dia memasuki menara. Kamu pasti sudah gila. Anda harus merawatnya. Sama dengan. Komunitas itu praktis terbakar dan karena nama Black Lotus selalu menjadi berita di dunia luar, aku akhirnya mencapai 5000 SP. Saya bisa memasak hadiah yang baik sekarang. Ronde primer 37. Di sudut biru gelombang, permata obsidian yang indah, Boshi. Pada saat itu, tuan rumah turnamen bela diri mengumumkan pertempuran babak penyisihan ke-37. Boshi adalah alias bos. Di sudut merah gelombang, kepala ayam, Konrad. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi saya di sebelah berikutnya. Ketika saya hendak melakukan peregangan. Tiriring. Utusan saya tiba-tiba berdering. Nayun Jajangman, Hyung Nim, apa senjata utama Anda? Nayun Jajangman, apakah Anda ingin melakukan pencarian dengan saya? Karena saya bahkan belum membuka pesannya selama 3 minggu, pesan-pesan Nayun Jajangman mengalir deras seperti hujan. Nayun Jajangman, Hyung Nim, mengapa kamu tidak membalas saya belakangan ini?
Nayun Jajangman, apakah sesuatu terjadi? Anda belum mati, kan? Nayun Jajangman, pesan saya jika Anda melihat ini. 8-3F, Crevon Mainland. Crevon memiliki berbagai bangunan batu. Meskipun bangunan Crevon tampak seperti berasal dari abad pertengahan, ada bangunan yang juga mirip dengan pusat perbelanjaan. Dengan demikian, jalan-jalan Crevon tampak seperti campuran aneh dari abad pertengahan dan era modern, memberikan Crevon tampilan yang agak mistis dan indah. Rahel sedang berjalan melalui jalan utama Crevon seperti turis. Setiap tampilan membawa elemen yang cukup istimewa untuk disimpan dalam ingatannya. Pemandangannya memang lebih baik daripada Prestige. Rahel mengangguk mendengar kata-kata wakil ketua tim Davin. Sekitar 4 hari yang lalu, Rahel dan 8 anggota elit lainnya dari Guild Royal Court dibebankan melalui Field of Trials dengan bantuan elemental Rahel, kemudian menyelesaikan beberapa pencarian pada 8-2F untuk mencapai Crevon Mainland. Sama seperti mereka telah mendengar di forum publik, tingkat peradaban Crevon jauh di atas Prestige. Itu terlihat seperti campuran antara London dan abad pertengahan. Saya kagum dimanapun saya melihat. Petik 2. Namun, Rahel tidak merasa bahwa investasi yang dia lakukan untuk Prestige sia-sia. Dia melanjutkan. Tapi tempat ini memiliki pemandangan indah yang tidak akan kalah dengan Prestige. Menara Harapan sekarang memiliki hampir 60.000 pemain. Hanya 3.000 tiket ditemukan untuk gelombang pertama, yang dikalikan menjadi 9.000 pada gelombang kedua dan 18.000 pada gelombang ketiga. Sekarang, ada hampir 30.000 pemain dalam tutorial. Saya setuju. Namun, hanya 1 atau 2.000 yang berhasil mencapai lantai 8. Banyak pemain masih hidup di Prestige, tidak dapat memperoleh poin kinerja yang cukup untuk naik. Selain itu, karena orang luar tidak dapat membeli ruang tinggal di Crevon, berinvestasi di Prestige ternyata menjadi keputusan yang tepat. Ngomong-ngomong, wakil pemimpin, aku perhatikan kamu hampir selalu memakai baju besi itu. Ah. Rahel tertawa malu-malu. Petik 2. Ini jas, bukan baju besi. Apakah itu? LV, 4 jas hitam, yang dikenakan Rahel diperoleh setelah pertempuran yang sengit. Sebagai baju besi favorit Rahel, itu telah tampil luar biasa sampai sekarang. Ya, saya tidak bisa mengingat berapa kali ini menyelamatkan hidup saya. Haha, omong-omong, apakah Anda sudah mendengar beritanya? Aliansi yang berusaha menyeberangi jembatan dibantai. Petik 2. Ya, saya punya. Wajah tersenyum Rahel dengan cepat membeku dingin. Kemarin, kelompok lain menantang jembatan akhir dunia. Itu adalah upaya ke-8, dan kali ini semua guild Cina telah membentuk aliansi. Sebanyak 67 orang senang dengan prospek memamerkan kebesaran bangsa mereka, namun mereka dibantai dengan kejam oleh panah Black Lotus. Selama itu tidak terlalu mahal, beli rekaman pertempuran ketika itu keluar. Ya, mengerti. Pihak yang menantang Black Lotus selalu memfilmkan upaya mereka dan menjualnya. Jika tidak, pihak ketiga memfilmkan mereka dan menjual videonya sendiri. Video yang paling terkenal adalah upaya Jin Alliance. Satu anak panah benar-benar telah menghancurkan jembatan itu seperti senjata nuklir, menanamkan katarsis dan rasa takut ke dalam hati banyak orang. Ah, kita di sini. Gumam Davin. Mereka mencapai tempat mereka berjalan menuju. LV, 11 Pionels Mansion. Ini adalah tempat pertemuan untuk misi mereka. Rahel berbicara kepada para penjaga di depan pintu masuk dan dibawa ke mansion oleh pelayan pemilik mansion. Itu di sini. Mereka tiba di depan pintu dengan tanda ruang konferensi di atasnya. Para pelayan segera pergi, dan Rahel perlahan membuka pintu. Halo. Sebelum berjalan masuk, Rahel membungkuk dengan anggun. Orang-orang di dalam bereaksi secara unik terhadap salamnya. Ah, senang bertemu denganmu, elementalis Rahel. Halo. Hai. Sudah lama, teman lamaku. Rahel mengamati kamar itu. Pemburu hamparan luas, Sekim Junwo. Desolate Moon, Shin Jonghak. Esensi Selat, Yi Jiyun, dan Miyamoto Yohei. Salah satu rankers yang meningkat baru-baru ini, Chae Nayun, dan kepala petugas Selat Esensi, Kim Yongjin. Rahel dihadapkan dengan kenalan-kenalan lama yang menenangkan hatinya serta para veteran yang kuat yang membuatnya gemetar. Rahel berjalan, mencoba yang terbaik untuk bertindak tenang, dan duduk di kursi. Hai. Petik 2. Ketika Rahel mengembalikan ucapan Chae Nayun dengan busur ringan, pintu terbuka sekali lagi, dan seorang lelaki tua berambut putih berjalan masuk. Selamat datang, orang luar. Nama berikut ditunjukkan di atas kepala lelaki tua itu. LV, Pionel.